Walhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa limna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wassahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hadratal mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati semua, yaitu Bapak Dr. Haji Ramayuli dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, dalam keberkahan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan manfaat dari ilmunya, hartanya, keluarganya, anak keturunannya Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah, hafidh dan hafidhah, insyaallah senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu semua para jamaah Majelis Talim Az-Zakir juga mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, ya, panjang umur, dalam keberkahan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita keluar dari Majelis Az-Zakir ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa Ala, segala urusan kita Allah permudah, Allah gampangin, segala penyakit kita Allah sembuhin, Allah berikan sehat walafiat, dan segala kesedihan, kesusahan, kesulitan Allah mudahkan segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pripun kabare? Saya. Kalau Sunda apa bu? Damang ya, damang gitu ya. Alhamdulillah. Allah izinkan kita untuk bisa berkumpul di sini, ya, silaturahim kembali tentunya dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan senantiasa Allah jadikan kita juga hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan surah Al-Fatihah buat Bu Haji siapa yang kemarin meninggal jamaah? Bu Haji Mardiah, kemudian siapa lagi yang telah mendahului kita, ya, saudara-saudara kita, teman majelis kita yang biasanya duduk di sini bareng kita, ya, yang biasanya ngeriung bareng kita. Mudah-mudahan, ya, beliau menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan di alam kuburnya menjadi surga, ya, dari surganya Allah Jalla wa Ala, dan Allah lipat gandakan segala amal kebaikannya dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu semua, kita teruskan kajian kita kitab Nasaihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bihusni adabihi fid dharain. Amin. Sudah sampai halaman berapa bu? Halaman 100 128
21. Alhamdulillah ya. Udah mau khatam lagi nih. Hah? 23. Ya, Masya Allah. Ya. Nggak apa-apa Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting ya, ngaji urusan dapat apa kagak itu urusan Allah. Allah cuman nyuruh kita buat ngaji. Ya, mau kita paham mau kagak itu urusan Allah. Ya. Allah nggak minta kita supaya paham apa yang diajarin sama guru kita. Allah nggak minta supaya kita hafal apa yang udah dijelasin sama guru kita. Allah cuma minta kita hadir, kita semangat buat majlis ilmu. Kata Rasul, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, cari ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ya, unlimited, nggak ada batasannya. Ustadz, saya mau udah tua. Ya, kalau diajarin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya. Kemudian juga mata udah rada-rada awas, pendengaran udah rada-rada berkurang Ustadz, nggak apa-apa. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah masih beri hidayah kita untuk bisa hadir, jalan kemari, duduk di sini dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, sebelumnya juga saya minta maaf kalau hari Rabu ya ibu-ibu sampai nungguin ya, saya juga lupa itu ngabarin. Ya, karena memang dikasih tahu dadakan, ya, kemudian udah mepet-mepet hari berangkat, dan dengan persiapan seadanya, ya, kemudian sampai lupa ngabarin, ya, ketika inget udah nyampe di Madinah, ya, udah nebak, ya, di sana baru jam 7, jam 8, kita berangkat dari sini itu jam 1-an, ya, zuhur. Kemudian nyampe sono yaitu jam 8, jam 7 waktu Madinah. Yang bedanya 4 jam sama kita. Berarti kalau di sini jam 7, jam 8, di sono udah di sini udah jam 12 kurang lebih. Ya. Nah, itu emang persiapan seadanya. Baru kali itu saya berangkat malam itu belum packing. Ya, paginya mau berangkat, malamnya belum packing. Kapan packingnya? Sebelum subuh. Sebelum subuh baru packing seadanya, ya, udah kalang kabut pokoknya, sehingga lupa ngabarin. Pas nebak ngelihat WhatsApp pada masuk tuh, wah ada ibu-ibu, ada hanya Bang Haji Rama kan, ya Allah saya bilang, ya, jadi saya mohon maaf ya kalau kemarin ibu-ibu sampai nungguin. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti Allah ganti ibu-ibu yang bakal berangkat ke sana. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ya, kita niatin, kita banyak doa, insyaallah Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ini makalah yang ke-22 ya, 4 ujian yang membawa nikmat. Subhanallah. Ya, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi mabtulitu bibaliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin awwaluha idh lam takun fi dini wathani idh lam takun a'zama minha wathalithu idh lam takun muharrima ar-ridha biha warrabi'u anni
arjus sawaba 'alaiha. Ini subhanallah, ini perkataannya Amirul Mukminin ataupun khalifah ya Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah. Ya, siapa Bu namanya? Ya, Sayyidina Umar. Siapa aja khalifah kita? Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, ya Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini kita kudu hafal sejarahnya. 4 orang yang mulia yang menggantikan posisi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjuangan memimpin kaum muslimin ya setelah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikatakan bahwasanya masalah Umar fi kulli fajjin amik, bahwasanya kalau Sayyidina Umar itu berjalan ibu semua, yang namanya setan itu kabur. Ya, kalau setan kabur yang ngelihat Umar. Jadi kalau ada Umar, yang namanya setan itu kabur. Kalau kita yang kabur siapa Bu? Kalau kita ketemu setan, yang kabur siapa? Yang kabur kita. Ya. Sampai baca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar, ya. Setannya ikut kabur, takut dimakan sama ibu. Ya. Ya subhanallah. Sayyidina Umar mengatakan wallahi mabtulitu bibaliyatin. Ya, kata beliau, demi Allah tidakkah aku diuji dengan suatu musibah, ya. Jadi kita semua pasti diuji dengan musibah. Illa wa kana lillahi alayya fiha, melainkan di dalam diriku atau di dalam musibah tersebut aku merasakan 4 nikmat. Ini subhanallah. Ya, wa kana lillahi alaiha fiha 4 ni'am. Ya, bahwasanya di dalam musibah itu ada berapa Bu? Ada 4 ya, 4 ni'am. Kenapa ni'am? Karena jamak dari ni'matun. Ya, ni'matun jamaknya ni'amin. Ya, bahwasanya begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja Bu yang kita rasain sekarang nikmat Allah? 1, sehat, panjang umur, berkah rezeki. Apalagi Bu? Anak, ya anak pada sehat kan ya? Alhamdulillah, anak pada ngaji, pada belajar. Suami Suami mana Bu? Masih ada kan? Masih. Alhamdulillah, ya. Bersyukur walaupun kayak Fir'aun. Ya. Asia aja bisa masuk surga gara-gara Fir'aun. Jadi jangan-jangan ya ibu bakal masuk surga. Ya kan? Tapi insya Allah ya. Tapi insya Allah jadi suami yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Apalagi Bu, alhamdulillah ya bisa pada kumpul di rumah. Betul nggak Bu? Ya, alhamdulillah masih bisa jalan Ustadz, masih bisa makan. Ya, mulut masih bisa ngomong. Ya, jari masih bisa nulis. Alhamdulillah. Ya, begitu banyak. Dan di sini bagaimana yang namanya ujian dilihat ya oleh Sayyidina Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita semua, ada 4 nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata beliau, awwaluha idlam takun fi dini, ya. Bahwasanya beruntung musibah itu tidak menimpa agamaku. Ya, alhamdulillah. Ya, idlam takun fi dini. Ya, bahwasanya itu biasanya memang digunakan kalau baca Al-Qur'an. Jadi ibu kalau membaca yang namanya kalimat ya, itu artinya ingat. Ya, ingatlah kata Allah.
Kata Allah, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, ingatlah ya ketika kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bakal tambah nikmat kita. Tapi kalau kita kufur sama Allah, yang ada bukan nikmat tapi malah azab yang Allah berikan. Nah, itu kalimat ya, kita disuruh berpikir, ingat ya, kita ingat lagi ya. Kalau kalimat idza itu artinya adalah apabila idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau idza itu artinya yang akan datang apabila. Tapi kalau Allah bilang apabila, itu pasti bakal terjadi walaupun belum terjadi. Datang nggak Bu yang namanya pertolongan Allah? Datang nggak? Itu kan Allah lagi ngomong sama Nabi kita, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apabila nanti datang yang namanya kemenangan al-fath. Ya, yaitu adalah Fathu Makkah. Ketika itu belum terjadi, tapi ketika sudah difirmankan, diturunkan, ya, kemudian memang ketika itu belum terjadi, tapi ketika sudah waktunya maka terjadi. Itu Allah kalau ngomong apabila, ya seandainya itu maka pasti akan terjadi. Beda kalau kita, ya kalau kita ngomong apabila, kira-kira kita jalanin apa kagak Bu? Ya kalau jika, apalagi insya Allah, ya insya Allahnya biasanya insya Allahnya dijalanin apa kagak? Ya biasanya insya Allah kagak. Ya. Nah itu kita. Nah di sini kita ingat idlam takun fi dini, bahwasanya ingat ketika itu musibah tidak terjadi di dalam agamaku. Ya. Kemudian wathani idlam takun a'zama minha. Ya bahwasanya ingatlah ketika ada musibah kita beruntung. Ya musibah itu tidak lebih berat dari yang pernah menimpaku. Kemudian yang ketiga, wathalithu idlam takun muharrimar ridha biha. Ya kita ingat bahwasanya ketika ada musibah, ya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ya karena musibah itu tidak menghalangi aku mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, warabi'u, ya keempat, anni arjus sawaba alaiha. Ya ingat ketika ada musibah, ya apa nikmatnya? Arjus sawaba alaiha, aku mengharapkan pahala dari musibah yang menimpa diriku. Ini subhanallah. Ya, yang pertama ibu semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, hidup kita enggak pernah lepas dari yang namanya musibah, cobaan, ya ujian, apalagi Bu, kesulitan semuanya. Dan itu pasti adalah bentuk dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau dia orang kafir, mau dia orang muslim, yang namanya manusia mah pasti diuji sama Allah, diberikan cobaan sama Allah. Ya. Jadi bukan orang beriman doang enggak, tapi semua manusia. Ya, apalagi yang namanya manusia beriman. Ya, kata Allah, jangan dikira, wala tahsabannalladzina, jangan kalian mengira orang yang sudah beriman mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada orang beriman makin berat ujian. Tuh, ya. Jadi jangan heran kalau hidup kita penuh dengan yang namanya kesulitan, kesusahan. Ya, emang udah digaris, emang udah ditulis sama Allah. Ya,
bahwasanya kata Rasul asyaddul anbiya, bahwasanya yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Ya, summal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang memang selevel setingkat dengan para nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang kuat keimanannya, maka mereka itu lebih berat lagi ujiannya. Ya, jadi kita aja, Ibu, ya. Jadi jangan merasa kita ini banyak ujian, hidup kita susah, ya, dan sebagainya. Kita lihat bagaimana para nabi, orang-orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nabi saja mereka diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita lihat yang namanya Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub ujiannya apa, Bu? Penyakit, ya. Penyakit sampai ditinggalin sama istrinya, ya, sama anaknya, sampai hartanya pada habis. Tapi beliau mengatakan, selama aku masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahwasanya beliau enggak mau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini subhanallah. Ya, tadi saya baru baca, ya, ada yang ngepost tuh teman-teman di Mesir. Jadi kemarin belum lama itu ada istri ustadz yang di sana itu meninggal. Ya, ini subhanallah. Jadi sakitnya udah lama. Ya, baru ngelahirin, ya, anak masih kecil, ya, kemudian sakit. Ya, sakitnya udah lama, kemudian kambuh, nggak lama meninggal. Ya, kemudian ibunya memang datang, ya, udah hampir setahun ibunya di sana, ya, nemenin anaknya tuh yang perempuan, karena memang udah sakit. Tapi qadarullah Subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah memang, ya, Allah lebih sayang kepada anaknya, ya, sehingga, ya, anaknya ini meninggal. Ya, kemudian tadi itu ibunya baru pulang, ya, jadi beberapa bulan, hampir setahun, ya, ibu nemenin anaknya itu yang sakit. Kemudian setelah anaknya meninggal baru dia pulang. Ya, nggak ada yang tahu Bapak Ibu semua, ya, bahwasanya bagaimana ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing kita punya yang namanya ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ujiannya beda-beda. Ya, bagaimana orang udah niat ke sana ingin, ya, nuntut ilmu, ya, kemudian ada jalan untuk dia menikah, membangun rumah tangga di sana, ya, dengan cita-cita yang tentunya pengen hidup enak, punya keluarga di Mesir. Tapi qadarullah ketika punya anak dia juga harus pergi. Jadi terkadang hidup itu tidak seindah apa yang kita rencanakan, Ibu semua. Ya, hidup itu tidak seenak apa yang kita inginkan. Tapi hidup itu pasti indah ketika semuanya itu bersumber berasal dari Allah dan kita ridho tadi. Ya, jadi kalau ada musibah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, kita ridho, kita pengen mendapatkan ridho dari Allah. Kalau kita udah ridho, maka yang namanya pahala, ya, yang namanya kebaikan itu akan datang buat kita semua, ya, dari yang namanya musibah. Jadi hakikatnya yang namanya musibah sakit aja dah, Bu. Ya, terkadang tuh orang ada yang nggak nerima dengan yang namanya sakit. Ya, coba tadi itu seorang ibu, ya, dia pengen bersama anaknya, ya, sakit udah lama, dan dikatakan bahwasanya emang itu yang meninggal itu nggak pernah yang namanya mengeluh sedikit pun, Ibu semua. Ya, nggak pernah keluar lisannya itu nyesel, kemudian putus asa, nyalain Allah, ya, kesel sama orang dan sebagainya, benci sama penyakitnya, itu nggak pernah. Ya, yang ada dia ridho, ya, bersyukur, ya, lagi-lagi selama dia masih bisa bersyukur, ya, dia nggak mau, ya, dia menyesal, dia putus asa, dia menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ketika ada ujian yang namanya sakit, ya, terkadang manusia begitu. Yang pertama tadi ada mereka yang
kesel dengan penyakit tersebut, nggak nerima ya dengan apa yang menjadi takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang tadinya nikmat seharusnya kemudian menjadi apa, Bu? Menjadi dosa, menjadi murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mengingkari yang namanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu gimana Ustaz? Lagi-lagi tadi bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, ya, bahwasanya kita ridho akan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ridho dengan apa yang sudah Allah gariskan buat kita semua. Dan lagi-lagi itu adalah kasih sayang dari Allah. Jadi kalau kita bisa ya lewat dari ujian tersebut, ya kalau kita bisa ya senantiasa lulus dari ujian yang diberikan oleh Allah, maka yang namanya derajat kita, ya kita bakal menjadi hamba-hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita pengen menjadi orang yang bersyukur, ya kita sering-sering ya misalnya ke rumah sakit, betul nggak Bu? Ya, kalau nganterin orang misalnya saudara, anak ya ke rumah sakit, kita lihat tuh ya banyak orang yang pada ngantri, ya alhamdulillah Allah kasih sehat. Ya, kalau ngelihat orang di jalan, ya alhamdulillah kita masih bisa naik motor, ya walaupun motornya nggak seberapa, tapi alhamdulillah ya dengan motor tersebut ya kita bisa nyari rezeki. Ya, banyak orang misalnya mereka ya jadi subhanallah buat hidup aja sehari aja masih bingung gitu, buat makan ntar itu masih bingung. Ya, maka alhamdulillah sekecil apapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lagi-lagi kalau kita bersyukur tadi bedanya tadi antara orang yang nggak beriman dengan orang yang beriman, ketika dikasih musibah dia senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang semakin diuji tadi dia akan bertambah mulia kalau dia lulus dengan ujian. Ya. Jadi kalau ada seorang murid ya pinter nih bocah, ya gurunya demen ya ngasih soal-soal, bisa nggak nih dia jawab soal ini, ya orang udah pinter ya kira-kira bisa nggak nih, ternyata bisa, gurunya makin demen ya makin seneng sama nih bocah, ya dikasih tes lagi, ujian lagi, ya kemudian lulus lagi, ya bisa jawab lagi, akhirnya nih bocah ya disuruh ikut perlombaan olimpiade dan sebagainya, turnamen. Ya karena emang ini bocah pinter, ya dimuliakan, dihormatin, ya kemudian disenengin sama gurunya karena emang ini bocah bisa lewat yang namanya ujian, bisa menjawab apa yang sudah ditanyakan. Ya alhamdulillah. Yang namanya pohon Ibu, ya yang namanya pohon semakin tinggi maka semakin kencang anginnya. Ya, jangan dibilang di atas itu nggak ada angin, ya itu makin kencang anginnya. Ya, makanya misalnya Allah katakan ya di dalam surah Ibrahim, ya kalau tidak salah, ya boleh dibuka Ibu surat Ibrahim ayat udah nemu? Ya, surat Ibrahim ayat 24. Ya, Ibrahim ayat 24. Coba dibaca Bu, surat Ibrahim ayat 24. Ada yang mau baca? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik?
akarnya teguh dan cabangnya menjulang melaju. Nah itu subhanallah ya. Jadi kalau ada pohon yang tinggi ya, pohon yang besar, tinggi, kokoh, menjulang tinggi, yang pasti itu akarnya kuat apa rapuh, Bu? Ibu ngeliat pohon ini gede ya. Ini pohon gede banget ya, tinggi banget. Kemudian batangnya juga gede ya, kemudian daunnya juga banyak, rantingnya juga banyak. Yang pasti itu akar kuat apa rapuh? Kuat. Ya Allah ibaratkan yang namanya bagaimana pohon yang baik, syajarah thayyibah itu asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya kuat, kemudian yang kelihatan menjulang itu, nah itu kokoh kelihatan. Ya, kenapa? Karena memang landasannya kuat. Ya, akidahnya, keyakinannya kuat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil kalau ada pohon besar ya, tinggi, gede, akarnya rapuh, itu mustahil. Yang ada pohon gede ya, kemudian besar, kuat, yang pasti akarnya juga kuat. Kita terusin habis azan. Sayyidina Muhammad ya, alhamdulillah ya. Jadi kita udah kuat belum nih Bu akarnya? Udah kuat belum kita akarnya? Ya, kalau kita masih ngeluh ya, kalau kita masih suka nyalahin Allah ya, suka nyalain apa yang menjadi takdir dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, berarti akar kita belum kuat. Susah Ustaz, emang susah. Ya, makanya yang susah itu balasannya gede apa kecil, Bu? Besar balasannya. Orang yang bisa tadi dia menerima takdir, ya, menerima ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya juga adalah kebaikan yang begitu besar. Ya, kemarin belum lama ya ada pesantren yang musolanya rubuh. Ya, Bu. Al-Khazini. Nah, itu pesantren lama, Bu. Sidoarjo, pesantren lama. Ya. Dan yang saya dengar orang tuanya mau dikasih santunan nggak mau. Ya. Karena apa? Karena mereka menganggap ini sudah menjadi bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu ya, namanya bocah lagi sholat, anak lagi sholat, yang meninggalnya lagi dalam keadaan baik. Nggak ada yang tahu. Ya, yang namanya ujian, keburukan, ya, itu kita nggak pernah merencanakan, Bapak Ibu semua. Ya, betul nggak, Bu? Ya, ustaz saya ketipu ya sama saudara saya, ya, sama ya tetangga misalnya. Ya, kemudian tetangga saya bilang bahwasanya dia juga ya nggak ada rencana buat nipu, ternyata dia juga ditipu dan sebagainya. Ya, ada yang seperti itu. Jadi ada orang yang pengen nolong kita, ya ternyata juga dia kena musibah. Ya, dan dia nggak pernah merencanakan keburukan buat kita. Dia nggak pernah pengen kita juga, ya, tetangganya, temennya itu, ya, sengsara, ketipu dan sebagainya. Ya, tapi begitulah Allah berikan takdir dalam kehidupan kita. Ya, semuanya ya atas skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal kita mau nerima atau tidak. Tadi kalau bawahnya akarnya udah kokoh, ya maka tadi pohon itu akan kuat. Ya, tapi tadi yang Haji Rama bilang, Pak Haji Rama katanya, tapi ada juga pohon yang tumbang. Pohon yang gede ya ternyata tumbang juga. Ya, itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ketetapan Allah, dengan kebesaran Allah, sekuat-kuat manusia dia juga pasti akan jatuh juga. Ya, entah tadi ada masaknya, ya dia futur, ada futur namanya. Futur itu adalah ketika
imannya itu berkurang, ya, imannya lemah, ya, ada dalam diri manusia, itu wajar, ya, karena keimanan kita kadang naik kadang turun, ya, wajar kalau misalnya nanti, ya, ketika ada ujian lagi, ya, tiba-tiba kita malah, ya, kesel atau tidak menerima dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bisa saja membolak-balikan hati manusia. Ketika ada orang lagi ya hebat-hebatnya, ya, lagi jaya-jayanya, ya, kemudian di situ juga Allah mampu menumbangkan kejayaannya, ya, di situ juga Allah mampu menurunkan, ya, kesombongannya, ya. Maka bagaimana kita manusia, ya, senantiasa ingat bahwasanya semua ini adalah, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kenikmatan, pokoknya semuanya, ya, adalah ujian. Mau nikmat mau susah semuanya ujian. Bukan hanya saja yang sakit, tapi sehat juga ujian. Bukan orang yang miskin doang ujian, tapi orang kaya juga ujian. Bukan yang mati doang ujian, tapi yang hidup juga ujian. Semuanya hidup kita ujian, Bu. Ya, nggak lepas dari yang namanya ujian. Ya, Nabi Ibrahim, ya, dari kecil, ya, dibesarin, kemudian udah besar, ya, disuruh berdakwah, ya, berhadapan dengan orang tuanya, dengan ayahnya, ya, kemudian dibakar dengan api, ya, kemudian udah berkeluarga, ya, nggak dikasih keturunan, ya, kemudian dikasih keturunan, anak yang selama ini dia rindukan, dia nanti, kemudian disuruh, ya, belum disembelih, disuruh tinggalin dulu, ya, tinggalin di tempat yang tandus dan kering, ya, yang sekarang menjadi Ka'bah itu, ya, di sampingnya, ya, ada namanya Hijr Ismail, ya, atau daerah situ yang kalau dulu, ya, dulu kalau orang tua kita ke sana tuh masih kelihatan yang namanya sumur Zamzam. Sekarang sumur Zamzam udah ketutup sama tempat tawaf, udah nggak tahu kita di mana tuh lempengannya. Tapi di situ emang, ya, tempat bagaimana Nabi Ismail itu mengeluarkan air, ya, air Zamzam. Ya, kemudian udah ditinggalin, tadi disuruh disembelih, ya. Kira-kira kita kuat apa kagak, Bu, kalau ada perintah begitu? Ibu disuruh laki, ya, sembelih anak, ya, ibu bilang apa, Bu? Oh, abang PA apa gimana, Bang? Ya, stres kali ya. Ya, ibu sama anak ditinggalin, Bu ditinggalin di tempat yang nggak ada siapa-siapa, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Kira-kira gimana, Bu? Sengke lu suami ya, ya, seenaknya baik ninggalin gua di sini, katanya. Nah, itu kita tuh ujian, kita nggak sampai, ya, sedahsyat, ya, keluarga Nabi Ibrahim. Rasa-rasanya kita nggak bakal mampu, ya, ketika kita ditinggalin suami sendirian di tempat yang sepi, nggak ada apa-apa, ya, yang ada kita kekejeran, ya, kita nangis kenceng-kencengnya, ya, apalagi kita kudu nyembelih anak, ya, anak yang kita sayang, ya, walaupun bandel tapi kita sayang, ya, rasanya lagi-lagi ujian kita nggak seberat para nabi. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita, Allah kuatkan keimanan kita, Allah kuatkan keluarga kita, ibu semua, ya, ujian cobaan yang datang kepada keluarga kita, mudah-mudahan senantiasa ini menjadi keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.